ke saya, ke dia. Gila, Allah. Jadi juga emang udah pulas banget, begini kan sampai kenceng banget. Lah yang iya kagak mau iya. Tawa orang, dia kaget dia bangun langsung kain sarung dia angkat ya buat menggosok mulut. Emang isi udah bahasa-bahasa. Ya ilaha illallah muka ketutup yang bawa kebuka anak kolor dibeduk. Kayaknya anak kolornya dibeduk. Ini makanya kalau ada orang ngaji ngantuk itu jangan diomelin. Sebab dia orang yang lagi menikmati ketenangan yang ditaburkan oleh malaikat ke dalam hatinya. Saya tanya sekarang, orang yang duduk bisa tidur, orang tenang apa galau? Orang tenang, orang kalau lagi galau rebahan di kasur aja kagak mau pules. Nah orang kalau lagi duduk aja pakai pules, biarnya ngedomelin. Dia lagi menikmati ketenangan. Ya cuma kalau dari pembukaan sampai doa penutup itu mah kebangetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Ma'al, keluarga besar Bapak Haji Maksum, Pak Nasir, anak menantu, cucu-cucunya, segenap keluarga besarnya, Nah Mahbub, Ustaz Samsul Hidayat, Ustaz Iskandar, Ustaz Zainuddin Muhayyar, Ustaz yang lainnya banyak nih, saya akan sebutkan satu persatu. Ya, segenap pengurus dan jamaah Birrul Walidain yang mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya saya mau ceramah, Ustaz Samsul ke rumah pagi tadi. Saya pikir Birrul Walidain paling 15 orang, 20 orang. Oh, taunya hampir 100 ini. Dan saya gugup juga ceramah ini. Oh, ini malam Selasa ya? Malam Selasa apa namanya? Oh, pengajian malam Selasa. Ternyata jamaah baik malam Senin maupun malam Selasa ini, khususnya yang hadir sekarang ini, ternyata orang rata-rata orang punya nama semua. Saya agak gugup jadinya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Saya baru mengikuti, cuman tadi terlalu singkat Ustaz Iskandar buah fikihnya. Jadi ibarat orang tua, makanya meninggal juga saya udah nggak penasaran lagi. Udah ada yang baca kita pada suaranya mantep banget. Baik MC mau Ustaz Iskandar, kayak burung saya udah ketiban suaranya. Berkicau juga udah kagak bagus sudah. Jadi alhamdulillah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengaku Tuhannya Allah, saya yakinin yang hadir semua Tuhannya Allah ini, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat. Ngapain? Musir virus. Ala tahopu, jangan kamu takut ngadepin masa depan. Kerja makin sulit, cari duit makin susah. Tapi buat orang yang beriman, kata malaikat, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih kamu nengok ke belakang. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang sudah Allah janjikan buat kamu. Optimis saja anak muda. Jadi kalau kita lagi kumpul begini nih, baca Quran, baca sholawat, tahlil, zikir dan sebagainya, dengerin kita ngaji fikih walaupun sedikit. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini di atas ada sinyal ini. Sinyal ini ditangkap oleh satelit Allah. Kata Allah, ai malaikat pada turun kalian. Tatanazzalu kalau bahasa nahunya itu taknya dua. Tatanazzalu itu turunnya kayak beras karungnya digolongin. Ya, apa itu kata orang kita mah? Brolo. Turun.
Makanya di depan kosong ini. Emang siapa yang larang duduk di sini? Kada yang larang tadi pada kosong, pada tahu secara hati batinnya ini di tempat buat malaikat ini yang kosong. Amin. Bisikin istighfar, tak ampun, masih ketenangan. Ini makanya kalau ada orang ngaji ngantuk itu jangan diomelin. Sebab dia orang yang lagi menikmati ketenangan yang ditaburkan oleh malaikat ke dalam hatinya. Saya tanya sekarang, orang yang duduk bisa tidur, orang tenang apa galau? Orang tenang. Orang kalau lagi galau, rebahan di kasur aja kagak mau pules. Nah orang kalau lagi duduk aja pakai pules, dia jangan diomelin. Dia lagi menikmati ketenangan. Ya cuma kalau dari pembukaan sampai doa penutup itu mah kebangetan. Dengan catatan udah beriman kepada Allah, cuman istiqomahnya ini kita. Istiqomah itu apa? Nggak dijak, eksis. Tak lapuk dimakan hujan, tak lengkang di sepanjang apa kena matahari. Tetap aja. Jadi jangan kayak orang dulu ada kerjanya tuh nyari kayu bakar di hutan. Setiap hari kerjanya pagi berangkat nyari kayu, pulang jam 11, jam 12 pulang. Kayu dijual 50.000, 30.000 belanja rumah tangganya, 10.000 buat rokok mengopi dia, 10.000 ongkosnya anak sekolah. Tiap hari ketemu aja. Gitu tuh orang kerjanya nyari nafkahnya. Pada suatu hari ketika dia berangkat ke hutan, dia nyebrang kali, ada binyawak gede. Wah, ini binyawak kalau gua tangkap nih 300.000 laku nih gua jual. Kalau 300.000 berapa kali nyari kayu? 6 kali. Tangkap itu panjang, golok dicabut, disambut binyawak pakai golok. Binyawak kesit meleset, goloknya kanyut di bawah air. Gagak-gagaknya kelihatan. Binyawak masuk ke lubang, bikin kayak ada lubang ini tembus ke sawah. Nih kalau udah begini masih kena ini kalau berdua nih, belah sana nunggu seorang, belah sini jaga seorang. Cuman masalahnya berdua masih apa emang dia sendiri. Celana bajunya dibuka. Buat sumpel lubang yang kekali, kalau merangkang dia udah telanjang, udah mirip binyawak kedua. Merangkang dia rogoh lubang dari sebelah sawah, rogoh lubang, pegang bututnya binyawak kaget terojol, celana bajunya didorong binyawak kanyut. Tuh ujung-ujungannya kayu harga 50.000 kagak dapet, golok hanyut, celana baju hanyut, telanjang dikali berendam sampai malam lah, mau pulang bagaimana nungguin gelap gara-gara kagak istiqomah. Nih pengurus Birrul Walidain ini biar istiqomah, sebab biar kita bener kayak gini kan kagak suka sama kita banyak ganjur gitu loh. Ini saya mau ya tahun 82 saya udah pakai ICC, Islamic Center Ciganjur, yang menyatukan anak remaja dari Blornya sana Bangkayar, soalnya Matoa. Setiap malam Kamis kami kumpulkan di musola membambing ada. Waktu itu anak muda belum punya motor, jarang yang punya motor, jauh meriah banget. Ini kita lihat sekarang saya jadi kayak kenangan masa lalu. Ini kumpul lagi di tengah-tengah remaja. Saya bangga banget. Saya ngaji Kampung Lima, musasak jamaah saya rata-rata di atas 60 tahun. Nah, pada bongkol. Ngaji sama orang tua. Mulai dari pagi, kadang-kadang sholat johor juga di sawah. Begitu maghrib terburu-buru sampai di musola, celana kolor inget kotor. Buka aja celana kolornya cempolin bedu. Sholat ngaji. Ya emang orang udah capek siang lelah ya. Ya nggak masalah, jadi gue maklumin, tapi orang-orang kagak lihat. Temennya dia nih yang rada-rada rese. Kalau dia begini tuh, colek-colek temennya lagi. Semua seisi musola jamaah saya akhirnya perhatian yang gak ke saya, ke dia. Gila Allah. Jadi juga emang udah pulas betul, begini kan sampai kenceng banget. Lah yang iya kagak mau iya. Tawa orang. Dia kaget dia bangun langsung kain sarung dia angkat ya buat menggosok mulut. Emang itu udah bahasa-bahasa.
Ya ilaha illallah muka ketutup yang bawa kebuka karena kolor itu. Karena kolornya dibeduk. Ya Allah Pak. Ya saya sih nyadari banget Bapak emang capek dari pagi ya di sawah. Ya sekali-kalinya ngaji sampai tidur. Sudah dijawab. Siapa yang tidur Ustaz? Nah itu Bapak sampai ngiler. Lah, saya ngiler bukan tidur, saya ngiler saking pengen kayak Ustaz bisa baca kitab. Jual, ya Allah kagak mau kalah. Kayak tukang ngaji, ngeleset pinter kayak badai. Saya ngiler bukan tidur, saya ngiler saking pengen ya kayak Ustaz bisa membaca kitab. Begitu jawabnya, kan menang lagi aja dia. Jadi kita ini sedang memperingati mengenang 1000 hari wafatnya almarhum Ibu Nur Hayati binti Haji Muhayyar ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi termasuk minum yang dikeluarkan ini dijadikan sodako, ada pahalanya. Pahalanya disampaikan oleh khusus pada almarhumah Ibu Nur Hayati, juga pada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Amin ya robbal alamin. Kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan senantiasa diberikan kekuatan lahir batin. Iya, berani banget juga sama corona, jangan takut banget juga, jangan. Ya model kita mati mah yang namanya mati tahun ini namanya udah di kantong malaikat hijau semua. Siapa yang mati lah kan udah ditentukan. Malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar kan udah disuruh dipercayakan sama Allah, urus siapa yang mati, siapa yang lahir tahun ini, catat namanya. Udah ada di kantong. Jangan takut kematian. Kulina mautaladi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Jelaskan kepada jamaah wirul walidaini bahwa sesungguhnya kematian yang mereka berusaha lari daripadanya, toh kematian bakal nemuin dia juga. Penyakit mah apa juga ada obatnya. Kalau ajal lah kagak, dokter ahli aja mati, apalagi model kita. Di dalam kematian ada 3 yang Allah rahasiakan. 1, waktunya. Jadi kasih tahu, al-mautu ya'ti baghtatan, kadang-kadang mati datangnya tiba-tiba. Makanya yang muda ente jangan aman, sebab mati nggak harus nungguin tua, ya kan? Banyak banget yang tua sehat, yang muda, bahkan yang banyak mati mendadak anak muda. Lah kagak ada ki-ki ngetrek. Anak muda ngetrek, tol emang belum dibuka. Ini buat ngetrek, ngetol belok dia melempeng. Yang sehat jangan aman, sebab mati nggak harus nungguin sakit. Kita ini jangan aman. Allah rahasiakan waktunya kapan, sebab kalau Allah kasih tahu repot ketua masjid sama ketua musola. Bang, abang yang ke depan mati. Lu pasti nggak pulang-pulang di masjid. Ketua masjid bingung, mau kunci ada orang. Kunci makanya dirahasiakan. Kadang-kadang tempat. Yang ketiga Allah rahasiakan tempatnya. Wa maqadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tahu di belahan bumi mana kamu mati. Ada yang di tengah keluarga enak. Ada yang mati lagi main band. Bandnya Seventeen. Lagunya kemarin. Jadi anjir lagi tahun baru. Lagi joget-joget, tau ombak datang dari belakang. Gua yang nutur gitar, sononya pergi. Banyak gitar pada mental. Kan? Ada yang lagi jadi MC. Hati-hati jadi MC. Ada yang lagi nyembir angkot jamaah saya di Krukut, pensiunan PD Pasar Jaya. Tunjangan hari tuanya dibelikan angkot putih Lebak Bulus Pondok Labu. Ngetem nungguin penumpang begini di setir. Penumpang udah banyak, Pak, penuh Pak, udah berangkat, tarik. Udah meninggal. Masih begini di setir mobil. Hati-hati yang jadi supir angkot ya, ada nggak ini? Yang ketiga yang Allah rahasiakan adalah caranya. Ada yang sakit dulu, ada yang kira-kira deh mati yang enak sakit dulu apa mendadak.
Atau mending jawab. Dua-duanya kagak enak. Nah ya kan? Jangan enak mau mati sakit dulu. Apa katanya keluarganya mati sakit dulu, dirawat sekian bulan di rumah sakit, yang laku gue jual, kalungan gue jual, gelang gue jual, TV gue jual buat berobat, ujung-ujungnya banda habis, orang mati. Ya kalau gitu enak mendadak dong. Yang katanya orang tuanya mati mendadak, apa kata anaknya, lu seenak ditinggal mati orang tua udah puas ngurusin. Gua nih kemarin masih ngobrol, bahkan gua sempat dibentak kemarin. Gak tahu-tahu paginya kagak enak lagi kan. Makanya juga jangan kita manusia yang makan tempatnya lain, tidur tempatnya lain, mandi tempatnya lain, buang air tempatnya lain. Lah kambing emang berapa enak jadi kambing, makan di situ, tidur di situ, buang air di situ, sama mati takut. Sama mati itu lagunya kambing, makanya kambing dijadikan binatang buat akekah sama korban. Emang apa? Lagunya tengil. Kambing korban 10 musola, kasih nomor 1 atau dikalungin di leher. Nomor 1 korban dari Ibu Anu gitu kan. Kambing nomor 5 lagi dipotong. Kambing nomor 7 masih makan aja. Lah harusnya dia udah kagak enak makan. Nomor 5, cuma 6. Malah kambing nomor 8 dia kira yang 1 tuh kambing betina lagi di itu banyak dasar kambing. Makanya akekah potong kambing supaya sifat kekambingannya nih anak hilang. Dituntun diem, didorong. Lah mogok kami lah emang kami. Gini di atas paha. Tak Allah nih, malaikat berangkat kamu mana? Lalu Kang Asem ujung, pegang panjang. Ngapain saya Allah? Ambil selera makan dari mulut hambaku namanya ibu ini binti ini. Nah berangkat malaikat, ambil selera makan dari mulut kita. Udah nggak pengen makan lagi. Apanya kita makan? Pahit. Nek, kata cucunya nih, Jamah Birwaiden, cucunya mau rada-rada bandel. Nenek pengen makan apa ngomong? Agak lah, semuanya pahit. Ya kali martabak telur apa martabak manis? Ya kagak. Bau udah sama gua, baunya aja udah puyeng. Kalau ada yang nenek pengen ngomong, saya beliin, mumpung saya lagi punya duit. Bener apa lo ngomong? Lah bener nek lah, saya kan emang sayang banget sama nenek. Iya, gue yang gue lagi angen-angen pantasnya. Bener nih lo siapin, saya siapin. Pengen banget makan pepesan tai burung. Yang bener ngapain? Ya gue mah angen-angen gue emang itu kali gurih. Tadinya katanya lu sayang sama gue, apa aja gue minta lu siapin. Ya ilah tuh cucu terpaksa naik ke genteng, main burung dara atau dipungutin, dirisin bawang merah cabai. Nah, cepet aman. Dia pakai kompor gas nek sekarang mah. Cobain dah lu. Belum nanya yang minta. Biasanya kan bisa tebak. Rasanya bagaimana lah tai burung. Katanya lu sayang sama gua. Cobain. Mau kagak mau tuh cucu. Cobain dikit. Enak cucu. Pahit nek. Ya udah buang lah, lu yang sehat aja pahit. Sakit. Ya ujung-ujungan jadi cucunya makan tai burung. Kerjain sama neneknya, bandel banget dia. Tadi bilangin ngelawan mulu, katanya ini gua kerjain ya dia. Nenek dulu mah canggih. Gitu. Malaikat kedua berangkat. Saya ngapain ya Allah? Ambil tenaga dari badan. Lemes. Udah nggak makan-makan, lemes. Udah ujung-ujungan dia obat warung, kagak sembuh. Dokter Sibruk ditolak. Mana kita ini? Malaikat ketiga berangkat. Saya ngapain ya Allah? Ambil senyuman dari wajahnya. Orang kalau sakit jelek. Biar lagi saya terganteng banget kalau sakit jelek. Apalagi memang sehatnya jelek. Mentok alat. Ya kalau ada yang ngomong gue di rumah sakit kemarin ini pasien cakep-cakep banget, bohong. Di mana gue orang sakit mah jelek, pucat.
Kan gitu. Malaikat keempat berangkat. Saya ngapain ya Allah? Ambil dosa itu hamba-hambaku. Justru dia aku kasih sakit karena dalam rangka ngampunin dosanya. Ambil dosanya. Ambil dosanya. Kita kalau lagi sakit pada hakikatnya Allah lagi sayang sama kita. Makanya banyak caranya Allah ngampunin dosa hambanya ini, diantaranya badannya kasih sakit. Ada kalanya rezekinya susah. Ini yang malam lagi nggak punya duit, sadar aja kita. Nah, kali-kali dosa kita lagi diampuni. Jangan langsung begitu gelap mata nggak punya duit. Udah, sawarah dah. Mak bawa ke rumah sakit kali ya abang. Emang gimana sih? Ya abang sih jauh. Malam abang kagak nungguin. Saya yang tiap malam nemenin ini orang gak tega banget udah kagak makan. Bawa ke rumah sakit, nggak punya mobil, pinjemin mobil sama tetangga. Kira-kira orang kayak kita dibawa ke rumah sakit mana? Kira-kira ini Desa Putra, Dokter Sibro, Yahira, Fatmawati, Marinir dulu, Prikasi, Fatmawati sana Bakti Yuda, Puri Cinere jauh, mahal. Puri Cinere mah mahal. Model kita mah udah kagak mungkin dah. Bawa kita kemana? Prikasi. Sampai di sana dokter ngomel. Ngapa udah begini baru dibawa ke sini bang? Ya ilah dok, ini gue nekat dok. Duit mah belum megang. Saking aja emang BPJS. Ya udah ini. Begitu kita masuk di UGD langsung diinfus. Tanda-tanda kita nggak pulang. Ya kan? Sebab infus sama sebotol gue pakai 4 jam. Kata dokter ini. Mana keluarganya? Tolong hubungin bagian administrasi, cariin ruangan. Masuk udah kita. Kelas berapa? Kelas berapa model kita? Kelas 3. Wah ilah ruangannya gede, pasiennya penuh. Kalau lagi jam besuk tiba, yang saudaranya udah rada-rada sehatan, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Yang saudaranya lagi romana tambah parah, nangis bingsak-bingsak. Lah kan kita yang baru nyampe pada puyeng, yang sehatannya juga pada puyeng. Apalagi kita yang lagi sakit. Kata dokter, jangan makan yang asin, yang pedas, yang asam, yang manis, jangan dulu. Kata dokter, mulai kita pagi kita masuk ke ruang perawatan. Siangan dikit dari dapur dia bilang gerobak isinya bubur lembek adem. Ada lagi kadang-kadang tahu, apa bumbunya man kuning doang. Sama payas potong, payas iris. Ya ilah, bayam adem. Itu mah jangan kata yang sakit, yang sehat juga enak. Ya makanya serba lembek, serba adem. Rasa mana tahu kira-kira siapa mau. Itu yang kita bakal terima. Teman ngaji datang, bawa parcel jeruk asli, wah kagak boleh. Anggur manis, wah kagak boleh. Ada lagi ponakan datang bawa nasi padang pedes, oh, kagak boleh lagi aja butek. Kemarin gua lagi sehat kagak ada yang bawain. Gua sakit banyak banget ini ya. Siapa yang untung? Kan yang nungguin rumah sakit. Mau makan buahan ada. Tuh gitu tuh. Itu bakal perjalanan. Kalau yang pakai sakit dulu, dosanya udah habis, orangnya belum sembuh. Ini pahalanya lagi ditambah sama Allah. Selama dia sakit sabar, zikir. Dosa, pahalanya udah banyak, belum juga sembuh. Derajat dari sisi Allah lagi diangkat. Kalau di sini memang kita kelihatannya itu udah mulanya batuk, pusing, obat udah 3 gegem dari dokter kagak gua sembuh. Mulai kita sakit. Kagak bawa ke rumah sakit, makin lama makin parah, makin parah biaya makin banyak. Tuh mulanya mati kita di situ tuh. Yang mau ujung-ujungnya mati. Hai malaikat, kembalikan itu orang selera makanan. Kurangin. Enak lo makan, makan mulu. Apa namanya? Kemaru, baru sakit. Awas hati-hati, jangan apa aja dimakan. Orang baru sembuh perutnya belum benar. Malaikat kedua, cahaya apa tenaga badannya kembalikan. Ulangin lagi, mulai lagi ngaji di Birrul Walidain. Teman-teman, salah ente kemarin kan masuk ke rumah sakit. Maaf ya saya kagak besuk, ente kagak besuk juga nggak jadi masalah.
Ini saya bisa pulang lagi karena doa ente pada teman-teman pada nyampe. Berkat doa ente saya jadi pulang lagi, kan begitu ngomong. Malaikat ketiga pulangin wajah, cahaya wajahnya mulai tersenyum lagi dah. Mulai cakep lagi, ganteng lagi. Kagak, udah ganteng. Malaikat keempat nungguin ngambil dosa, kagak dipanggil-panggil. Ya Allah, lah teman saya berempat udah mulangin kerjaannya, lah saya nunggu dipanggil-panggil, bagaimana ceritanya ini? Mana orang dosanya berat banget. Kata Allah udah lemparin ke laut. Kali dimana Rohman Rohimku, kalau dosa seorang manusia udah diambil pakai dikembaliin lagi malaikat. Justru dia sakit dalam rangka menghapus dosanya. Lemparin ke laut, laut nolak. Loh jangan, kan udah mati. Ketiban dosa orang. Kalau di gunung, kata gunung jangan. Tanaman kagak tumbuh, panas. Nah, ini kemana ini? Kemana malaikat bisa balik? Udah jadiin berkat orang yang ngaji belum doa udah pulang. Ada anggota biru walidain belum doa udah pulang, diberkatin ke malaikat, dibawa luaran dikit. Pokoknya kalau ngaji biar selesai. Kadang-kadang anak muda mah enggak, kadang-kadang ibu-ibu kalau maulid sudah datang dikasih jinjingan pulang, alasannya pindah kemana lu? Pindah yang aja emang lu menyari saya kan mbak itu emang itu yang dibungkus dibawa pulang, coba periksa itu jangan dosa orang. Kalau umurnya udah habis nih malaikat yang empat kagak dipanggil, justru yang dipanggil malaikat kelima namanya Jibril. Jibril berangkat mana? Gang panjang ujung. Siapa namanya? Si A bin si E bin si B. Malaikat Jibril sebelum berangkat ngintip catatan amal soleh kita. Gimana nih anak kamu, emaknya sama bapaknya? Baik nggak? Sholatnya dipelihara nggak? Sama teman aku nggak? Terlibat narkoba nggak? Wow, ini bersih semua. Malaikat dandan mau ke rumah kita. Kalau baju rapi pakai apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata roh kita. Kayaknya ada tamu di depan siapa ya? Aku salah satu malaikat Allah yang bernama Jibril. Masya Allah. Dengar yang datang Jibril menggigil kita. Mirip pejabat kedatangan KPK. Asyang bolong. Masuk. Malaikat Jibril ini saya mau nanya. Ini sengaja dari rumah ke sini apa? Lagi lewat mampir. Lagi lewat mampir. Sengaja datang sini. Enggak, ini maksudnya datang sekedar mau silaturahim apa nyambut nyawa sekalian. Tapi jangan begini malaikat mendadak amat. Saya bontot belum kawin, mobil saya belum lunas, ya kasih kabar sebelumnya. Beda sama Mukidi. Kalau Mukidi begitu mau dicabut nyawanya malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril mau ngapain? Cabut nyawa. Waduh, dadak amat ini. Gini dah, cabut nyawa mau urusannya gampang. Ngopi dulu ya. Gini lalunya. Malaikat Jibril kita urin kopi. Bener lah, bener. Saya lagi ngaji kata guru saya, kalau ada tamu hormatin, muliakan tamu. Itu kata guru saya. Lah, bikinin kopi. Habis sang goreng, sang tanduk lagi. Mungkin kamu udah harus mati hari ini sebab dalam catatan saya namamu paling atas. Nih. Oh iya. Ya udah ngopi aja dulu, tenang. Malaikat Jibril yang menghabisi itu rupanya capek kali ya, ngopi habis ngopi makan pisang. Ngantuk. Tidur lah. Bangku. Gue tidur ambil catatan nama Mukidi. Bener nama gue paling atas. Dia tipek. Dia tipek ditaruh namanya paling bawah. Biar orang-orang duluan gue belakangan. Sejam kemudian malaikat Jibril bangun. Baru saya nyabut nyawa pakai dibikinin kopi. Bagus kamu bener akhlak kamu ini. Siapa gurunya? Ya iya begini nih. Enak. Sekarang kamu udah berbuat baik sama saya juga pengen berbuat baik sama kamu. Gimana malaikat Jibril? Hari ini saya kagak cabut nyawa orang yang paling atas, saya cabut orang yang paling bawah.
ketemunya mukidi lagi itu kalau aja udah datang mah putar kemana juga mati. Ketemu lagi dia. Malaikat kasih dulu saya tanda-tandanya biar saya bisa siap-siap. Udah Bu, lagi kapan? SMS WA. Saya kan pernah baca. Tahu datang. Tandanya bukan itu. Apa? Pertama rambut kamu saya putih-putihin. Nih, rambut saya udah putih itu pada hitam. Tanda suatu hari malaikat Jibril datang ke rumah saya. Boleh saya semir biar hitam, tapi tetap datang. Dua, penglihatan dikurang-kurangin. Saya lagi udah pakai kacamata. Ini bukan ganteng-ganteng ini nih, emang orang rabun. Tandanya. Tiga, pendengaran dikurang-kurangin. Saya belum. Udah budek-budek dikit siap-siap. Itu tanda. Ini belakang, mohon maaf ini di belakangnya ya. Saya emang kadang-kadang saya ada ini yang ada pengapuran di tulang belakang udah menyentuh akar-akar saraf. Jadi kalau berdiri kagak kuat. Mau diri, ntar mau duduknya yang susah. Baru mulai terapi 2 kali COVID-19 lah saya takut ke RSUD. Lah bentarnya lagi nih meriksa gua capek lagi, gua main COVID aja isolasi gua 14 hari kagak pulang. Bulan puasa lagi mau berhenti. Makanya saya ceramah sekarang duduk. Sebetulnya bukannya lagi pengen bangga bagaimana, emang kalau diri empoyongan itu emang masih pada sehat enak. Begitu berharganya masa muda saya rasakan baru begitu saya tua. Begitu nikmatnya masa muda nanti kalian rasakan kalau kalian udah tua. Sekarang jangan sia-siakan, saya ingetin aja. Kalian sekarang ngejak ngaji sampai jam 2 nih kagak pulang, masih kuat. Nah gurunya siapa? Saya bingung. Yang keempat, tanda-tanda Ijrail mau datang ke rumah kita, gigi kita dicopot-copotin. Hari Baham kita lahir nggak punya gigi, gusi udah ada, lidah udah ada, bibir udah ada. Gigi ada belum? Belum. 7 bulan 8 bulan datang gigi dua dari depan, tren penuh. Terlama-lama nih kita udah tua, bibir masih ada, lidah masih ada, gusi masih ada, gigi mulai pergi. Atuh kempot pipi. Itu gigi datangnya belakangan, pulang duluan. Jadi kalau ada yang ngaji datangnya belakangan, pulang duluan, tanya, lo mau kemana gigi? Orang udah baca rawi baru datang. Orang belum doa udah pulang. Tanya mau kemana lo gigi? Datangnya belakangan, perginya udah nyerah. Jadi sekarang cabut nyawa kita dari kaki. Nyerah untuk kita memakai tujuan. Ya udah. Kaki nentang. La sabila laka min hajil jihad, nggak bisa mencabut nyawa dari kaki. Ini banyak ibadahnya ini. Lo gua ngaji duduk dari jam 8 sampai jam setengah 11 sampai kesemutan kaki. Lo mencabut aja dari sini. Ya udah kalau gitu dari tangan juga nolak. La sabila laka min hajil jihad, nggak bisa. Ini tangan banyak ibadahnya. Idul Adha kemarin nyetak kambing, nyetak sapi. Nyetak kambing nggak? Sopala yatim, makan tangan. Cabut dari mulut, kata mulut tukang baca Quran, baca rawi, baca sholawat. Dari kuping ini tukang dengerin nasihat. Lama malaikat bingung, bagaimana nyabutnya nih orang nyawanya. Pulang, ya Allah, saya dari rumah hambamu, saya cabut nyawanya, anggota badannya ngomong begini-begini. Kata awalnya begitu mah jangan ada pakai dicabut malaikat. Lah, matinya bagaimana ya Allah? Uktub ismi ala kaufik, catat nama aku di telapak tanganmu. Salah satu asmaul husna ditulis di telapak malaikat Jibril. Patarohu, engkau perlihatkan ke wajahnya. Patuhibbuhu, saking cintanya itu dengan asmaul husna. Patakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama ya'ruju sahru minal jin. Keluar orang mukmin dari badannya sama dengan rambut panjang dicabut dari adonan tepung. Gampang nggak? Yang ada pin yang baca Yasin kagak tahu. Atau dicolek-colek lah, aduh kagak ada. Amalnya bagus, ibadahnya terpelihara. Falaula idza balagotil hulkum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakillah. Ngapain aja cuma Covid 6 bulan kagak ada. Kalau kayak nggak apa.
Kalau oke nggak ada yang ngambal. Apa? Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimal yundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yundhira alladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Target satu hari satu ayat pun. Sebulan 30 ayat. Yasin berapa ayat? 83 lah, biar ada kemauan kita. Otak dan ingatan ini akan menguat kalau kita sering meletakkan beban di atasnya. Nanti yang masih pada belum mikirin banyak-banyak urusan, ya coba. Ya COVID-19 kemarin, alhamdulillah kalau wakiah. Mariam, kita Kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini adalah sepenggal kisah tentang rahmat Tuhanmu yang diberikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Itna ada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria sedang memanggil-manggil nama Tuhannya dengan suara yang amat lemah. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala rasul sayyidahu walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Ya Allah, saya udah tua, kaki saya udah banyak, ada yang kena asam urat, kolesterol, bahkan pala saya udah penuh menjunjung uban, tapi saya belum pernah kecewa kalau saya minta kepadamu. Wa ini betul mawali min warai wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliya. Jadi tolong nih, dari agama gendeng, anak muda, good looking, hafal Quran, kata radikal. Wah, lu aja khotbah kagak pakai sholawat, ngaji dong dari agama. Saya kalau saya deket emang saya omelin. Agak yang takol aja. Iya, ngomong asal ngejeplak aja lu menteri agama khotbahnya lu kagak pakai sholawat. Baca dong rukun khotbah ada berapa? Anak muda kita boleh ngomong supaya latih pada hafal Quran dicurigain katanya masuk masjid jadi pada radikal. Yang radikal lu apa gua? Nah, kita mah dari dulu emang dasar kita mah kayak burung cici. Tahu burung cici nggak? Kenal burung cici nggak? Yang kecil? Iya, elah itu burung cici nasibnya. Kalau dia pengen bertelur dia bikin sarang, sarangnya cakep, kayak telur. Kenal burung tinggal anak nggak? Ya. Titut. Itu kan burung tinggal anak. Kenapa dibilang tinggal anak? Dia ini kagak bisa bikin sarang. Kalau pengen nelor ngintip burung cici yang lagi nelor, dia numpang nelor. Cicinya pergi, dia datang aja ke dia nelor. Lah cici mah kagak ngeh. Keremin aja tuh telur. Dari telur cuma 2, ada 3, dia kagak ngitung. Keremin aja, lama-lama netes. Itu netes empanin. Wah, udah itu anak burung tinggal anak orang gede dia mah. Makan banyak banget. Mau cici empanin, udah gede aja titut. Lah, siapa lu? Lo bukan anak gua lo kan belum cici. Ini mah orang abis nelor tinggal, namanya tinggal anak. Tuh, ini kita memang dasar kayak burung cici ya, ngempanin gede-gede mulu ya. Iya kita empanin ya gini. PSBB pasang sama Gubernur Anies itu pilihan saya itu. Udah kan lagi diutak-atik dijadiin musuh bersama mereka kabinet. Padahal mah, emang dia pada punya perasaan, pada punya perusahaan kali. Kalau PSBB diterapkan dia yang pada rugi. Ya, betul. Harusnya menjerit mah kita. Makanya kita sebagai pendukung, udah kita pakai aja, kita ikutin aja besok. Suruh mau pakai cuma pakai masker. Kalau PSBB susah Pak. Saya mau udah biasa susah. 7 tahun pondok pesantren makan nasi liwet. Nah, si liwet saya udah kering tuh airnya, ya tarik ikan sepat blengek di atas. Tahu nggak sepat blengek? Begini. Ya emang ini anu kan, sepat blengek. Kalau udah kira-kira angus tuh nasi, udah wangi baunya bau kerak, kita angkat, kita rendam di kolom.
Kita buka, ya ilaha elah itu kan cepat kececek cebur di kopi panas pada meledak doang kulitnya. Dia 3 tahun lebih saya makan begituan, saya udah susah, udah biasa anak pondok nggak biasa, kita susah pansot paina lagi dan sih penasot capek, biarin capek karena sesungguhnya hidup ini nikmat lantaran capek. Kalau kagak capek hidup nggak nikmat deh. Coba dah macul, habis macul minum dah teh manis, enak nggak? Ya kalau mau bangun tidur maka teh manis lah, kagak capek kagak apalah, kagak enak. Makanya biar capek pansot capek. Nah kita kembali, ketika roh kita udah tinggal di leher, pada saat itu kita melihat kuburan kita, rodotun min riyadil jannah atau huprotun min huparin. Bahkan di akhirat kita masuk surga itu kelihatan, Mak. Sebab begitu roh kita udah tinggal di leher nyawa kita, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril sayap kanan ada gambar surga 8 lengkap dengan bidadari, sayap kirinya neraka 7 kan, surga 8, 1 Jannatul Firdaus yang kita kenal lah, 2 ya ilaha illallah, surga malah kudu kenal. Ya kali kagak kenal tuh gimana mau masuk, orang ke mall itu kalau kagak kenal malah keder. Jadi anak ngaji surga mah kudu kenal. Jannatul Firdaus, Jannatul Khuldi, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adnin. Terus lagi Darussalam, Darul Qoror, Darul Jalal, kan gitu ya. Neraka 1. Nama neraka 1. Ingat kira neraka mah kenal. Jangan. Nah, kamu nggak kenal nggak apa-apa dah. Lihat kita, jiwa itu surga 8. Mata tertarik ngeliat tuh surga lengkap dengan bidadari, nyawa terlepas dari badan kagak berasa. Percaya nggak ente? Percaya nggak? Nah tanya Bang Aziz. Tahun 75 saya sepangkatan sama dia di Gandul. Kalau orang hajatan anggap layar tancap senter 1 taruh di atas bangku diputar. Kalau udah diputar habis ceritanya digulung, sambil digulung diputerin pelat, katanya pelat, kaset belum ada apalagi CD, emang baru piringan hitam putar. Lagunya kurang lebih begini. Dengarlah apa yang ku pinta, bukanlah bulan atau bintang nan tinggi. Cukuplah rasanya kalau ku berkata, jangan kau tambahkan deritaku lagi. Dengarlah. Mati nama. Emang filmnya ngangkat desa kagak kuat, suaranya berat, saya belum masuk. Kalau kita mau disingkir dua dari rumah kita kedengeran. Sekarang sayang, terus sayang. Ilaha illallah udah jajan kagak punya, dingin, lapar, ngantuk, itu ngapa pulang sampai jam 3? Coba jawab. Kenapa? Lapar, ngantuk, dingin. Ada omelin lagi pulang. Itu ngapa pulang sampai jam 3? Mata lagi tertarik dengan itu film. Lagi resep banget emang filmnya, film Malaikat Subur. Nanti mata kita tertarik dengan surga 8, nyawa terlepas dari badan kagak berasa, begitu maksud saya. Atau kalian baca surat Yusuf ayat 30. Waqala nisatun fil madinati imra'atul aziz roh di patah nafsi qarsabu paha mubah innalana roha fi dhulalin mubin. Ceritanya, berceritalah istri-istri pejabat di Mesir tentang Julaiha. Julaiha bagaimana pikirannya sih? Lah bininya pejabat bisa jatuh cinta sama anak angkat ya, kayak gak ada orang laki yang lain aja. Dia mah bener-bener dalam kesesatan yang nyata. Julaiha lagi digosipin sama temennya. 31-nya pala masa mi'at bimakrina arsalat ilaihina. Tolong koreksi saya Ustaz Iskandar kalau salah. Ketika Siti Julaiha tahu teman-teman lagi pada gosipin dia, diundanglah itu ibu-ibu ke rumahnya. Patat
Ya apa? Begitu diundang disiapin senampan buah-buahan sama sebilah pisau. Begitu udah ibu-ibu megang, ibu-ibu silahkan itu buahnya dimakan. Ibu-ibu nggak bisa semua mengupas mangga apa buah lah. Wakolektif lu jalaina. Julaiha masuk ke dalam nyuruh anak angkatnya Yusuf, Nabi Yusuf. Cuk keluar. Ya kan Yusuf panggilan manjanya Ucuk. Cuk keluar. Pala mara'ainahu akbarnahu wa qatana aydiyahun. Begitu ibu-ibu istri pejabatnya lihat Nabi Yusuf akbarnahu, tafsirannya ke dalam bahasa Ciganjur, mata melotot mulut mangap ngiler kagak berasa. Apa kalau kata Omai Rama terkesima nggak tampangnya Nabi Yusuf. Wakotokna aidiyahun, bukan mangga yang dikupas, tangan yang lagi diiris-iris itu nampan udah penuh. Itu tangan diiris pakai pisau emang kagak berasa. Kenapa? Ini mata lagi tertarik ngelihat tampannya Nabi Yusuf, beda-beda tipis sama saya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berharga. Omai Rama ya? Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terwujudlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Gitu ya. Omai Rama pulang ngelawat bisa bikin lagunya banyak kaya, lagi tambah lagang banyak. Omai Rama pulang ngelawat ambil gitar, pulpen sama kertas, ceng. Kalau sudah kan gitu, cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali teret. Karena saya teman-teman imajinasinya halus, otaknya jalan. Banyak banget lagu, 75 lagu lebih hafal lagu dia. Emang baru kenal sekarang ya. Saya mah dari masih dia bergabung sama Orkes Melayu Purnama, pimpinan Awam Abdullah, saya udah kenal Omai Rama, belum punya soneta. Itu tuh masih gondrong. Lagunya yang begini, Bang, aku datang. Apa? Abang? Wah, masuk juara semacam kau. Lupa pada dirimu sendiri hingga sampai hatimu. Gitu Omai Rama. Cuman kita kemarin jadi korban Omai Rama. Kita ngaji rutin Ustadz yang depan maulid. Oh iya, bagus. Ada penceramahnya, undang-undang Omai Rama Ustaz. Oh hebat ini, Ustaz datang, Ustaz kan kawan dulu mah. Insya Allah saya datang. Saya habis ngaji, habis maghrib sini ya, jam 8 lewat dikit lah. Saya datang, mobil saya di stop. Panitia, Ustaz, mobil nggak bisa masuk. Ustaz turun di sini, diiringin sama Agro. Aduh, mau diiringin Hadro rasanya ya kiai banget. Bukan, kita besar amat pakai diarak sama Hadro. Kita kagak mau, anak-anak boleh latihan ya. Cuma jalan doang kita mau juga dah. Ya ada jin doang dah. Rasulullah salamun alaika rafiq. Saudara remaja turun tangan kan semuanya jadi meriah. Dapatin musola tenda panjang. Isinya ibu-ibu. Oh ibu-ibu begitu dengan rebana rame nengok ngeliatin datang saya. Ya dia, aku pikir Omai Rama, suek banget ibu ya. Yang gitu ngapa? Itu kan nama Omai
Rama ya demen ijazah jangan dijadiin. Ya, gua kira Rama dia katanya anak berigip. Apa sih ya ibu-ibu mah jujur tapi nyebelin. Iya saya pikir ibu-ibu jujur tapi nyebelin. Lempangan itu mah boleh ada di hati, jangan pakai dibunyiin apa nih. Karena kita yang datang jadi sebat. Apa nih arak sih? Jadi seperti itu kita bakal mati. Bu, hutan. Ada. Kalau diberi gift yang matanya melotot, dipanggil diem aja namanya ikan peda. Ikan peda matanya melotot kita panggil, mau jauh. Bu, ikan peda. Sabatun tunawirul kubro, 7 perkara yang bakal langit kuburan. Kalian dikuburin di mana, Pondok Rangon, kayak mau di apa namanya sana Santiago Hill, Santiago Hill, yang satu kali ngubur pakai miliaran, satpamnya satu shift 25 orang. Itu jangan kata dalamnya malaikatnya ramah-ramah. Lah belum tentu. Ngomongnya kayak gini dia ada muka juga kelihatan. Maaf kata biar ente dikuburin di pinggiran kali tanahnya becek, tapi tetap aja dalamnya rodotun min riyadil. Amal ibadah yang menentukan. Pengen terang kuburan, satu al-ikhlas fil ibadah. Kalau ibadah biar ikhlas. Pertanyaan saya, ikhlas itu apa? Ya ilah kalau ngomong pada lemes banget ditanya ikhlas satu kan ya bebas aja deh, kita ngobrol aja. Ikhlas itu apa? Ridho. Begini nih saya kasih ilustrasi dikit. Jamaah sholat Jumat di masjid, khotibnya gurunya. Kata nih murid, Ustaz enak juga ini khotbah terlalu panjang, bahasanya juga sederhana, gampang dicerna. Iya gue lagi dari rezeki ini ya, habis sholat Jumat Ustaz gue ajak makan di warung Padang di sebelah masjid. Udah habis sholat Jumat selesai, Ustaz mau pulang naik motor, muridnya nanya, Ustaz yang dulu pulang apa sih? Buru-buru amat. Mana? Makan Ustaz warung Padang. Tulis Muhammad. Oh iya, lapar emang kan habis sholat Jumat. Itu makan berdua nih murid sama guru, panjang makan muridnya gelisah. Ustaz bingung, ini orang makan kagak tenang banget, gerah banget. Ente makan nggak tenang banget, kenapa sih? Ya Ustaz pakai nanya lagi. Begini Ustaz, saya terus terang nih, saya punya duit 52.000, rencananya 2.000 masuk kotak amal masjid, 50.000 buat makan. Karena tadi waktu sholat Jumat saya ngantuk, saya salah masukin kotak amal, 50.000 saya masukin tinggal. Astagfirullah. Aku jadi hati apes. Kali-kali nyarinya ngajak makan kagak boleh. Begini, Ustaz mau menenangkan. Ketua masjid teman saya, itu orangnya belum pulang. Ente makan selesaiin, habis makan temuin dia. Bilang sama dia, ente salah masukin duit. Itu yang duit 22.000 masukin, duit ente yang 50.000 cari di kotak. Ya malu amat Ustaz. Emang malu sih. Ya, cuman lebih malu lagi kalau kita makan kagak bayar. Mana saya pakai sorban lagi. Begini aja Ustaz, saya bilang namanya mau rumah makan, kalau saya dompet saya ketinggalan, kan rumah saya nggak jauh. Ustaz makan tenang aja, kalau perlu nambah saya pulang sebentar pakai motor ambil duit di rumah. Iya pintar juga. Cuman itu duit di kotak amal 50. Udah Ustaz jangan pakai disebut-sebut, udah mah itu mah terpaksa kita ikhlasin. Ini orang nyumbang 50.000 ikhlas nggak? Agak. Tuh kan. Zaman sekarang banyak orang yang berbuat yang ikhlas yang jarang. Bener-bener ini. Udah ngerti kan? Ilustrasi tadi. Jadi ikhlas itu apa? Ya, belum berarti. Ikhlas itu kayak kita buang air di empang. Iya. Bukan di empang, di kali. Iya di kali. Mau dimakan berapa? Kayak makan mujair. Bodoh amat, gue mau udah terpenting terlepas dari perut gue. Udah ditengok kalau perlu jangan udah. Itu ikhlas. Ya. Atau Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Surat apa ini? Nah, itu kita belajar tafsir begitu.
Ini surat Al-Ikhlas, emang ada kata-kata Al-Ikhlas di situ. Al-Baqarah emang ada, Al-Maidah emang ada disebut dalam ayat, tapi Al-Ikhlas enggak. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu. Implementasinya apapun yang kalian kerjakan termasuk membina remaja, satu cuman karena cari ridho. Tuh orang ikhlas. Bodoh amat lu mau kata apa kayak gua mah yang penting Allah ridho. Ilahi anta maksudi walidokal matlubi. Begitu cara orang ridho. Udah, tujuan saya satu, akhir tujuan kerja saya cuman cari ridho. Lu mau omelin kayak lu mau katain, tuh ikhlas. Dua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada orang tua, nerangin kuburan, berkahin kita di dunia. Kalau udah jadi anak sama orang tua udah kagak hormat, apalagi sama emak bisa berani gentak ya. Ibarat pohon bisa dipastikan ke atas kagak berpucuk, ke bawah kagak berakar. Hidup segan, mati. Alhamdulillah kalian tergabung dalam birrul walidain, bukan sekedar hanya nama. Ada kata apalah artinya nama? Lah, nama doa. Nah, yang 5 nanti kemalaman. Orang tadi kan jam 10 seperempat, dengan jam setengah 11. Insya Allah lain kesempatan kalian jangan sungkan-sungkan. Kalau umpamanya lagi saya nanti diganjur, ya emang saya kenal semuanya. Jadi kalau bawahnya ngaji ini kosong, kagak ada ceramah, pengen ada ceramah penyegaran. Jangan pakai kalau ngundang wajen berapa duit ya, jangan pakai begitu. Ambil diganjil kampung saya, kampung Limo di kampung Gandul saya ngaji nggak pernah saya. Ya saya bisa aja mempolitisir murid saya. Adik-adik ngaji biar supaya cakep ini pakai baju seragam kokoh putih. Saya beli di Tenabak, saya beli 50.000, saya jual 75. Satu saya untung 25.000. Lah kalau murid 100, 2,5 juta udah saya untung. Nah, cuman kan murid saya keseret dalam satu kondisi yang serba salah. Gue mau beli, gue gak punya duit, gue kagak beli yang dagang guru gue. Makanya saya kagak mau dagang sambil ngaji. Saya takut jadi nyeret murid dalam satu kondisi yang dilematis. Sini salah, situ salah juga, udah paksa-paksain ngutang juga dah. Demi seragam, saya nggak mau. Kalau saya mau gitu, majelis taklim saya 10. Satu orang satu majelis taklim isinya 20 aja. Lah kalau kan udah 200 lebih. Lah kalau untungnya 125.000 kan lumayan. Tapi saya iya gua kudu begitu. Kagak. Saya mau jalan sejalan-jalannya aja. Birrul walidain. Yang ketiga, silaturahim. Nerangin kuburan, murahin rezeki. Makanya kalau ente punya teman suka ngajak ngaji, suka ngajak sholat berjamaah, apapun yang terjadi teman kayak gitu jangan dilepas. Susah nyari teman kayak begitu. Kalau ente punya abang yang kira-kira bisa membimbing ente untuk ngikut ngaji, untuk ngikut bersilaturahmi, orang kata apa kayak abang ente jangan cepet percaya. Itu kan baru katanya, gue lihat abang gue tiap malam Senin ngaji di depan gue, itu yang kita lihat. Baru dengar kata orang kita percaya, ujung-ujungannya, lu mau jadi murid dia? Emang apa? Cek guru lu buaya, sama gurunya dia, lu mau punya murid dia? Emang apa? Murid anak murid lu itu macan, ujung-ujungnya macan takut buaya, buaya takut macan. Ini gara-gara omongan orang begini. Nah, mudah-mudahan kita baca Fatihah, saya doain ente mudah-mudahan masa depannya Allah pelihara. Kita baca Fatihah, kita jadikan doa, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari wabah corona. Dari wabah corona, dan kita berikan juga mudah-mudahan pompo kita nih yang hamil biar sehat hamilnya, waktunya melahirkan selamat yang dilahirkan, selamat pula yang melahirkan. Yang sakit biar pada sembuh, yang usaha, yang dagang biar pada berkah, biar pada lancar. Nah kemudian juga ada lagi yang belum dapat jodoh, biar buru-buru dapat jodoh. Bihadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.